di sini teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan mengenai distribusi normal, yang mana distribusi normal sering terjadi di dunia nyata, misalnya tinggi badan atau berat badan. Orang sering mengikuti perkiraan distribusi normal, dan distribusi normal adalah jenis distribusi probabilitas kontinu yang harusnya berhubungan dengan variabel kontinu atau tinggi, berat, dan lain-lainnya. Nah, di sini distribusi normal ideal itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah simetris. Yang kedua, ini tidak terbatas di kedua arah. Yang ketiga, memiliki satu puncak di tengah. Yang keempat, berkelanjutan. Yang kelima, 95% dari nilai berada dalam kira-kira 2 standar deviasi rata-rata. Dan yang terakhir, yaitu 99% terletak dalam kira-kira 3 standar deviasi rata-rata. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, adapun karakteristik distribusi normal. Yang pertama yaitu ada unimodal, yang mana unimodal ini adalah unit satu dan modal modus, yang mana di sini mengandung pengertian bahwa setiap distribusi normal selalu memiliki modus dan hanya satu modus. Yang kedua adalah simetrik, yang mana suatu distribusi disebut simetrik jika setengah bagian dari distribusi itu sama dan sebangun atau identik dengan setengah bagian lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada identik, yang mana sebagai konsekuensi logis dari dua karakteristik di atas, unimodal dan simetris. Ketiga, ukuran gejala pusat yaitu mean, median, modus, dan distribusi normal selalu sama besar identik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu asimptotik, yang mana distribusi normal terbentuk dari perangkat data atau skor yang bersifat kontinu. Nah, dari mulai nilai yang tak hingga sampai yang tak hingga pula. Oleh karena itu, nilai terkecil dan nilai terbesar pada suatu distribusi data kontinu bersifat tak hingga. Maka tidak ada satu daerah pun di bawah kurva norma yang memiliki frekuensi sama dengan 0. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, itu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Adapun pentingnya uji normalitas, yang pertama, memastikan validitas asumsi dalam analisis statistik. Yang kedua, diperlukan untuk banyak metode statistik dan inferensi. Yang pertama itu uji normalitas dengan C kuadrat. Metode ini mengembangkan distribusi kumulatif dalam sampel dengan distribusi normal teoritis. Adapun rumusnya dapat teman-teman lihat, keterangan X kuadrat sama dengan C kuadrat hitung, atau nilai yang dicari. FO frekuensi pengamatan, sedangkan FE frekuensi harapan. Adapun langkah-langkah untuk menguji normalitas dengan C kuadrat adalah: yang pertama, menyusun data dalam daftar distribusi frekuensi. Yang kedua, menentukan nilai rata-rata dan standar deviasi. Yang ketiga, menentukan batas bawah setiap kelas interval dan nilai standar Z dengan rumus Z sama dengan XI min X bar per S. Yang keempat, menentukan luas nilai 0 min Z pada tabel. Yang kedua, menghitung C kuadrat dengan rumus tersebut. Yang keenam, itu membandingkan nilai X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Dengan hitung tabel terlebih dahulu, menentukan nilai DK dengan rumus DK sama dengan K min 1. 7. Membuat keputusan dengan ketentuan jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka distribusi data tidak normal. Jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka distribusi data normal. Yang kedua yaitu uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov atau KS. Metode Kolmogorov-Smirnov, prinsip kerjanya membandingkan frekuensi kumulatif distribusi teoritik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik atau observasi. Langkah-langkah pengujian uji Kolmogorov-Smirnov adalah: yang pertama, merumuskan hipotesis dalam kalimat. Jika HO data berdistribusi normal dan HA
data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, menentukan taraf signifikan yang pada umumnya dilambangkan dengan alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, menentukan diperoleh dari tabel Z atau tabel normal berdasarkan nilai-nilai yang ada pada kolom Z. Fungsi distribusi bawah, distribusi probabilitas normal baku. Yaitu langkah yang keempat, menentukan, yaitu proporsi frekuensi distribusi kumulatif hasil observasi dibandingkan dengan banyaknya sampel penelitian. Yang kelima, menghitung besarnya simpangan atau standar deviasi terbesar dengan rumus sebagai berikut. Yang keenam, membuat kriteria pengujian hipotesis dengan ketentuan jika D lebih kecil maka terima HO, artinya data berdistribusi normal, dan jika D lebih besar maka tolak HO, artinya data tidak berdistribusi normal. Adapun syarat-syarat untuk uji Kolmogorov-Smirnov atau KS, yang pertama, data berskala interval atau ratio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga dapat untuk N besar maupun N kecil. Baik, selanjutnya yaitu ada uji homogenitas. Nah, uji homogenitas adalah pengujian mengenai varian yang digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai varian yang sama atau tidak. Nah, uji homogenitas ini juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Pengujian uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Antara lain, yang pertama, ada uji homogenitas dengan metode Bartlett dengan rumus yang seperti ditampilkan pada PPT. Adapun langkah-langkah dalam metode Bartlett, yang pertama membuat hipotesis dan yang kedua membuat tabel penolong untuk memudahkan proses perhitungan. Yang selanjutnya menghitung varians gabungan dengan rumus varians yang ditampilkan pada layar. Dan yang keempat, menghitung log dari varians gabungan yang sudah dicari tadi, dan menghitung nilai Bartlett dengan rumus log varians dikali dengan sigma dari derajat bebasan. Kemudian menghitung nilai X dengan rumus yang terdapat pada layar, bisa dilihat. Kemudian menentukan nilai dan titik kritis, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Jika X kuadrat hitung itu lebih kecil daripada X kuadrat tabel, artinya HA diterima dan H0 ditolak. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yang kedua ada uji homogenitas dengan metode Levin. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Misalnya H0 untuk varian antara varian 1, 2, 3 dan seterusnya adalah sama, dan HA varians I tidak sama dengan varians J untuk sedikitnya satu pasangan, yaitu I dan J. Kemudian 2, tetapkan tingkat signifikansi dengan rumus W hitung yang bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, tetapkan uji statistik, di mana rumusnya seperti yang terdapat di layar, bisa dilihat sendiri. Dan N itu adalah jumlah perlakuan, N besar adalah N dikali K, yang mana K adalah banyaknya kelompok. Yang keempat, kriteria pengujian. Tolak H0 jika W hitung lebih besar daripada F untuk A, K-1 dan N-K, dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Dan yang keempat ada metode Hartley. Metode Hartley ini merupakan uji homogenitas varians yang sangat sederhana karena cukup membandingkan varians terbesar dengan varians terkecil. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0, varians 1 sama dengan varians 2, dan HA varians 1 tidak sama dengan varians 2. Kemudian lanjut, tetapkan tingkat signifikansinya. Dan yang ketiga, tetapkan uji statistik, yaitu variansnya dirumuskan dengan C hitung, varians terbesar dibagi jumlah semua varian, dan F hitungnya yaitu varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Kemudian dilanjutkan dengan kriteria pengujian, di mana tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada
F setengah A dalam kurung N-1, K dan sebaliknya. Dan yang terakhir kesimpulan.